Jadi ini kita masuk ke day 3 ya, tanggal 3 Maret 2025, jam 2 siang. Teman-teman bisa lihat di layar, sambil lihat juga akun MetaTrader kita. Jadi ini akun yang sama ya dari awal, kita nggak pernah ganti akun. Kita kemarin margin call lagi, nggak margin call sebenarnya ada sisa 59.000 ya, kena stop loss nih semuanya. Kalau kita lihat di sini, Bitcoin kemarin pumping 11%. Dan akhirnya kita di 91.500 kita kena stop loss, posisi terakhir kita. Sesuai di akun MetaTrader kita rugi sekitar 4.520.000. Di sini kita juga udah masukin ya di seeds-nya 4.520.000. Total top up yang udah kita lakukan ada di 2 juta hari pertama, hari kedua 3 juta, dan ini hari ketiga baru kita deposit ini ya, 3 juta rupiah. Seperti yang kita lihat ya, untuk Bitcoin ini market structure-nya jelas berubah ketika sudah berhasil break area 9091 kemarin. Jadi kita nggak akan cari sell dulu untuk sekarang. Tapi mungkin kita akan coba ke time frame 15 menit di sini untuk cari peluang buy secara short term. Di sini ada area liquidity. Kita akan coba antri buy position dengan target. Kita akan coba antri dulu di sini. Kita akan buka 0,03. Ini range-nya jadi sangat lebar ya teman-teman ya. Sekitar 90. Stop loss-nya kita akan taruh di area sekitar sini. Dan take profit-nya kita akan taruh di sekitar 93.300, 93.200. Risk rate masih di atas 1:1. Oke, ini kita akan buy limit dulu. Lalu yang kedua, kita melihat ya, di sini udah hari Senin, market forex dan gold juga udah mulai buka. Di sini saya melihat ada yang menarik ya di Euro USD, di mana tadi pagi sempat spike ke atas dan meninggalkan gap yang cukup besar di time frame 15 menit. Jadi ada potensi gap ini akan tertutup mungkin hari ini atau nanti malam. Jadi kita akan coba cari set sell position di sini. Jadi kita akan coba cari untuk setup sell position di sini. Ya, kita akan coba lihat di MetaTrader Euro USD. Kita coba dulu di sini 0,3 dengan stop loss di area 1,04314 ya, sekitar sini. Dan take profitnya kita akan set di gapnya di sini. Terus lihat masih sekitar 1:1. Oke, untuk dua position ini kita masih antri ya, masih sell limit dan buy limit. Untuk Bitcoin kita risknya di 700.000 sekitar 800.000, dan untuk Euro USD ini kita risknya di sekitar 1,4 juta. Oke, itu untuk trade hari ini. Jadi secara transparan ya, tidak ada yang dipoles, no sugarcoat. Kita akan share, mau rugi mau untung kita akan share di sini. Karena tujuan kita untuk mendokumentasikan perjalanan simulasi trading ini supaya bisa menjadikan gambaran untuk kalian yang ingin trading ya. Jadi kalau rugi ya kita akan kasih lihat semuanya rugi. Dan ini semua posisi kalau kalian lihat tidak ada yang di close manual ya. Semuanya entah itu kena take profit, stop loss, atau kena trailing stop. Oke, kita akan update nanti malam. Semoga posisi EU kita berjalan sesuai setup trading kita tadi, bisa tutup gap. Dan juga untuk Bitcoin antreannya semoga bisa kejemput, dan ini ya cuma untuk intraday sih. Karena untuk sekarang range yang sangat lebar ini walaupun 3%, tapi kita lihat ya dari peak-nya aja turun ke sini udah sekitar 3,4%. Nah, ini kita lihat posisi EU kita udah kena ya. Posisi sell kita untuk EU udah kena. Oke, sekarang kita akan lihat sama-sama apakah gap ini akan tertutup nanti malam atau enggak. Sampai ketemu nanti malam. Halo semuanya, jadi ini masih di tanggal 3 Maret ya, 2025. Seperti yang kalian lihat ya, ini kita rugi lagi tadi. Kita kena stop loss habis di Euro USD. Bisa lihat di sini, EU-nya ternyata terbang. Ini tadi kita nggak disiplin ya. Kalau teman-teman lihat tadi, harusnya kita stop loss itu di area sini harusnya. Tapi saya sempat pindahkan ke area sini karena ekspektasi ada area liquidity di sini. Jadi saya pindahkan stop loss-nya ke atas sedikit dan ternyata tetap lanjut naik EU-nya. Jadi sekarang posisi kita, minus 7.543. Ini kita ganti dulu di sini ya. Bentar lagi kita akan diserang oleh netizen karena udah MC 2 kali guys. Udah rugi 2 kali. 3 Maret berarti ini kita top up lagi ya di bawah. Teman-teman bisa lihat 3 juta. Berarti di sini kita ganti ke 6 juta. Berarti total kita sudah deposit atau top up 11 juta. Nih ya, teman-teman bisa lihat ya, di atas deposit 11 juta. Posisi minus 7.500.000 kalau kita compare ke saldo modal uang dingin kita di 100 juta, artinya drawdown sekitar 7,5%. Sekarang kita akan coba cari peluang di market. Sebentar lagi seperti ada news ya. Ada news untuk USD jam 9.30 ya. Saya belum cek newsnya apa. Ini kita coba lihat ya untuk gold masih di area 2873, untuk EU-nya masih lanjut naik. Bitcoin, ini tadi antrian Bitcoin kita ya. Di sini sayang sekali nggak kena, dan ternyata dia terbang ya ke area 93 lagi. Sayang sekali ini nggak kena antrian kita tadi. Lalu untuk ETH, ETH-nya nggak terbang ya, ada di bawah. Oke, ini kita akan coba cari sell untuk ETH, karena di sini kita lihat ada continuation pattern ya untuk ETH. So kalau ini break ke bawah, harusnya kita bisa melihat ETH kembali dengan target di sekitar 2270. Kita akan coba sell untuk
Ethereum. Kita coba dulu lihat risknya di satu Ethereum. Oke, kita taruh stop loss di sini sekitar 800.000. Oke, kita masuk entry stop loss di area sini dengan risk 1 juta dan take profitnya di sini dengan reward sekitar 1,5 juta, masih 1:1 lebih. Ini entry pertama kita untuk Ethereum. Looks like ini akan seperti ini ya, atau target pendeknya bisa juga seperti ini. Jadi nanti ketika dia udah breakdown, kita akan amanin posisi kita dengan trailing stop atau break even plus. Itu dia untuk Ethereum. Untuk Bitcoin juga sebenarnya cukup menarik ya kalau kita mau short, kita mau sell dengan stop loss yang kelihatannya nggak jauh stop lossnya ya, tapi secara range 93 ke 94.800 sangat jauh. Mungkin kalau kita mau masuk bisa, tapi dengan size yang agak kecil ya. Coba di 0,02 stop loss di area sini dan kita ambil take profitnya di area liquidity sini 1:1,8 harusnya 1,9. Oke, itu untuk entry kita di ETH dan juga Bitcoin. Sama ya, untuk semua posisi kita masih nggak ada intervensi. Close-nya semua kalau nggak kena stop loss, trailing stop atau take profit. Sekarang kita coba lihat di Euro USD, ekspektasi kalau kita lihat di time frame 4 jam ya. Kalau kita lihat di time frame 4 jam, sebenarnya di sini tuh kita lihat ada gap ya di euronya, di sini ada gap. Lalu kita juga lihat di DXY di atas ini ada gap. Cuman ketutupnya kapan ya? Belum tentu hari ini, apalagi kita melihat sekarang DXY-nya drop ke bawah dan euronya rally. Tapi kalau kita lihat di time frame 4 jam, target kenaikan untuk EU sendiri looks like akan mentok-mentok ke area sini ya, entah ke area liquidity sini atau retest area trend line di mana ketika dia breakdown di tanggal 26 atau 27 Februari ya. Jadi kita akan lihat coba untuk Euro USD, kalau area sini kena ya, mungkin kita akan consider untuk ambil sell lagi ya. Mungkin kita akan bagi kedua entry, satu di area sini, satu lagi di area sini, karena biasanya bisa juga ada fake out ya, dengan stop loss di high sini. Take profitnya kita tetap ambil di gap ya, memang agak jauh. Nih Ethereum dan Bitcoinnya udah mulai running. Nih risk rewardnya masih cukup menarik ya, sangat menarik maksudnya ya, 1:5. Coba kita akan limit ya untuk euronya. Sini coba kita pakai time frame 4 jamnya dulu. Kalau entry pertama kita masukin di area sini. Untuk entry pertama kita cocokin dulu di chart di area sini. Stop lossnya di atas sini. Risknya sekitar 1,1. Oke, ini kita ganti dulu coba ke 0,12. Take profitnya di area gap sini. Risk rewardnya cukup menarik ya. Ini untuk entry pertama, dan untuk entry keduanya nanti kita akan ambil di area sini. Stop lossnya sama, take profitnya juga sama. Oke, itu dia untuk trade kita di tanggal 3 malam ya. Kita akan update lagi besok gimana posisi kita untuk Bitcoin dan juga Ethereum, atau kalau nanti misalkan kita udah taruh SL Plus-nya atau kita ada entry lagi, kita akan update. Itu dia untuk episode ketiga. Semoga kita bisa recover ya, karena ini minusnya udah sekitar 7,5% dari modal. Kita udah bukan floating ya, ini udah realisasi sekitar 7,5 juta. Dan inilah realita dari trading. Kita akan buat ini setransparan mungkin ya. Ini dengan akun yang sama ya, teman-teman bisa lihat dari awal di deposit kita nggak pernah pindah account. Kita pakai satu account supaya bisa dokumentasikan secara transparan. Oke, itu dia. Kalau kalian punya pertanyaan, kalau kalian punya masukan, kalian boleh komen di bawah. Kalau kalian mau request video edukasi tentang trading juga boleh komen di bawah. Karena sekarang sudah waktunya belajar bersama trader disiplin. Halo semuanya, ini kita update bentar ya, karena ternyata untuk Bitcoin dan juga Ethereum-nya udah drop. Di sini kita mau amanin dulu ya dengan trailing stop. Kita set di SL Plus ya. Jadi udah no risk trade. Sama juga untuk ETH-nya. Kita cek di 15 menit ya. Ini kita set di SL Plus untuk Bitcoin dan juga ETH-nya. Lalu untuk Euro-nya kita akan lihat di sini. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi sell limit kita akan kena untuk Euro USD. Dan satu lagi mungkin kita akan cek juga di gold ya. Di sini gold juga cukup menarik ya. Seperti ada double top, udah ada liquidity sweep juga ke atas. Kita akan coba entry untuk gold di sini 0,05. Stop loss kita di atas sini dengan risk 700.000 dan take profit kita akan ada di area sini. Risk reward masih oke. 1:2 lebih. Jadi posisi kita ada Bitcoin dan ETH yang sudah di SL Plus, dan sekarang kita ada entry lagi untuk gold. Ini kalau nanti kena ada yang ke close ya, sebelum jam 12 mungkin kita akan langsung update lagi dan akan masuk semua di episode 3. Tapi kalau misalkan ternyata masih sideways ya, nggak gerak gimana, kita akan lanjut update besok. Oke, untuk posisi ETH kita tadi udah kena take profit juga ya. Bitcoin udah TP, ETH juga udah TP. Loss kita sudah mulai berkurang dari 7 juta ke 5 juta. Sekarang kita akan switch ke buy ya. Karena kita lihat ETH ini udah sampai ke target penurunannya di 4H juga. Kalau kita lihat udah balik lagi ke area supportnya
yang cukup kuat ya. Kita akan coba switch ke buy untuk ETH, stop lossnya di low sini. Size-nya sedikit kebesaran ya, take profitnya kita ambil di area sini. Oke, lalu untuk Bitcoin coba kita cek. Bitcoin kita lihat time frame 15 menitnya, wah jebolnya lumayan ya. Ini kita dapat tadi peaknya, sekarang udah di bawah 90.000 lagi. Kita akan coba small size untuk Bitcoin sama kayak tadi, 0,02. Stop loss harusnya kalau ini cuma jadi false break ya, harusnya Bitcoin bisa balik lagi ke area sini. Lalu saya sideways aja di atas. Karena area 90.000 ini harusnya kejaga cukup kuat ya. Tapi kita pasang stop loss tetap di area 88. Karena kalau sampai ini break ke bawah, artinya kenaikan kemarin sampai 9495 itu cuma untuk retest CME gap yang atas. Terus ya, turunnya kencang. Oke, nanti kita akan lanjut lagi. Semoga bisa sebelum jam 12 ya, sebelum tidur. Jadi kita bisa update lanjut di episode 3. Halo semuanya. Jadi ini kita update setelah tradingan terakhir kita di Euro USD ya, dan juga di Gold. Kita kena stop loss lagi, euronya terbang tinggi banget, dan kita MC ya, MC sih, total kita sisa 172.000, dan ini kita rugi. Total udah 10.400.000 ya, karena ini ada withdrawnya, kemarin yang pertama 420.000, jadi total kita udah rugi 10.400.000, dan ini berarti drawdown 10% dari total uang dingin yang kita punya, which is 100 juta. Dan secara transparan ya, seperti yang kita bilang, bahwa ini adalah hal yang bisa terjadi di dalam trading, dan kita perlu riset psikologis kita ya, mental kita. Ini kita akan rest dulu ya 1-2 hari, mungkin kita akan masuk di tanggal 5 ya mungkin ya, atau di tanggal 6 kita rest 2-3 hari. Kita nggak boleh revenge ya, karena kalau kita mau revenge terus ini drawdownnya bisa makin dalam. Yang akan saya lakukan pertama yaitu rest ya. Lalu yang kedua, untuk riset psikologis mungkin kita nanti akan pindah ke akun USD ya, karena ini kan menggunakan IDR. Nanti kita akan coba ya, nanti agak repot dikit hitung seeds-nya karena pakai kurs, nggak apa-apa ya, tapi kita akan pindah ke akun USD supaya kita nggak fokus kepada kerugian kita yang 10 juta ini ya. Nanti kita reset, jadi ini kita rest dulu, lalu kita akan reset ke akun USD nanti. Oke teman-teman, itulah day 3, hasilnya kita rugi ya. Semoga nanti kita bisa recover, no revenge, dan teman-teman bisa ikutin serta belajar dari series simulasi trading for living ini. Nanti kalau kalian mau hujat ya, 3 hari lu strik, silahkan komen di bawah. Tapi kita akan lanjut nanti trade, dan inilah perjalanan asli simulasi trading for living. Nggak semudah ya yang kalian bayangkan. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Waktunya belajar bersama trader disiplin.